Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah Kalkulus 2 semester 2. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi dasar dalam kalkulus, yaitu integral tak tentu. Materi ini disampaikan oleh Nurhoiro Siregar, PhD, dosen teknik informatika. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengetahui rumus integral, tetapi juga memahami konsep fungsi primitif, konstanta integrasi, sifat linearitas integral, aturan pangkat, serta aturan pangkat yang diperumum. Setelah mengikuti pembelajaran ini, terdapat dua kemampuan utama yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari proses turunan. Dalam bagian ini, mahasiswa akan mempelajari pengertian fungsi primitif atau anti turunan, alasan munculnya konstanta integrasi C, serta perbedaan antara integral tak tentu dan integral tentu. Kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai bentuk integral tak tentu sederhana dengan menggunakan aturan pangkat, sifat linearitas integral, aturan penjumlahan dan pengurangan fungsi, kelipatan konstanta, serta aturan pangkat yang diperumum. Dengan demikian, pembelajaran ini tidak hanya menekankan kemampuan menghafal rumus, tetapi juga kemampuan memilih dan menerapkan aturan integral yang sesuai dengan bentuk fungsi yang diberikan. Apa itu integral tak tentu? Integral tak tentu merupakan operasi matematika yang digunakan untuk mencari fungsi asal apabila turunan dari fungsi tersebut telah diketahui. Oleh karena itu, integral tak tentu disebut sebagai kebalikan dari proses diferensial atau proses penurunan fungsi. Secara umum, integral tak tentu dituliskan sebagai integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Keterangan dari rumus ini adalah simbol integral disebut tanda integral. Fx disebut integran, yaitu fungsi yang akan diintegralkan. Dx menunjukkan bahwa integrasi dilakukan terhadap variabel x. Fx adalah fungsi primitif atau anti turunan dari fx. C adalah konstanta integrasi. Hubungan antara fx dan fx dapat dinyatakan sebagai f turunan x fx. Artinya, apabila fx diturunkan dan menghasilkan fx, maka fx merupakan salah satu anti turunan dari fx. Konsep fungsi primitif. Fungsi primitif disebut juga fungsi anti turunan. Suatu fungsi fx dikatakan sebagai fungsi primitif dari fx apabila turunan fx adalah sama dengan fx. Secara matematis, dituliskan f turunan sama dengan fx atau turunan fx sama dengan fx. Eksistensi konstanta. Pada setiap hasil integral tak tentu, kita harus menambahkan konstanta integrasi C. Hal ini terjadi karena turunan dari setiap konstanta selalu bernilai 0. Sebagai contoh, turunan x kuadrat ditambah 5 sama dengan 2x. Turunan x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 2x. Makna geometris dari konstanta C melambangkan pergeseran vertikal dari kurva fungsi primitif. Integral 2x dx sama dengan x kuadrat ditambah C. Semua fungsi x kuadrat ditambah C memiliki turunan yang sama. Konstanta C menunjukkan pergeseran vertikal grafik fungsi ketika nilai C berubah.
Grafik bergeser ke atas atau ke bawah, tetapi bentuk dan kemiringan grafiknya tetap sama. Misalnya, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat dikurang 3. Ketiga grafik tersebut mempunyai posisi vertikal yang berbeda, tetapi semuanya mempunyai turunan. Y turunan sama dengan 2X. Itulah alasan konstanta C harus dituliskan pada integral tak tentu. Integral tak tentu dan integral tentu memiliki beberapa aspek perbedaan. Yang pertama adalah batas integral, kedua hasil, konstanta C, dan tujuan. Pada integral tak tentu, batas integral tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Integral tentu memiliki batas atas dan bawah. Untuk hasil, integral tak tentu memiliki hasil fungsi umum fx ditambah c. Integral tentu memiliki hasil nilai numerik. Untuk konstanta, integral tak tentu memiliki konstanta dan integral tentu tidak dituliskan dalam hasil akhir. Tujuan integral tak tentu adalah mencari fungsi asal atau fungsi primitif. Tujuan integral tentu menghitung nilai tertentu seperti luas daerah. Teorema 1.1 yaitu aturan pangkat. Salah satu aturan dasar dalam integral tak tentu adalah aturan pangkat. Apabila n merupakan bilangan rasional dan n tidak sama dengan min 1, maka berlaku integral n pangkat x pangkat n dx sama dengan x pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1 ditambah c. Cara menggunakan rumus ini adalah dengan dua langkah. Pertama, menambahkan pangkat lama dengan 1, yaitu n ditambah 1. Kedua, bagi fungsi tersebut dengan pangkat yang baru, yaitu n ditambah 1. Sebagai contoh, integral x pangkat 5 dx. Karena n sama dengan 5, maka n ditambah 1 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Sehingga integral x pangkat 5 dx sama dengan x pangkat 5 ditambah 1 per 5 ditambah 1 ditambah c. Sama dengan dapat kita sederhanakan menjadi x pangkat 6 per 6 ditambah c. Sifat linearitas integral. Integral mempunyai sifat linear, artinya konstanta yang menjadi faktor pengali dapat dikeluarkan dari tanda integral, sedangkan penjumlahan dan pengurangan fungsi dapat diintegralkan secara terpisah. Sifat pertama adalah kelipatan konstanta. Apabila K merupakan konstanta, maka integral Kf(x) dx sama dengan K integral fx dx. Koefisiennya kita keluarkan. Artinya, konstanta dapat dikeluarkan dari tanda integral sebagai contoh. Integral 5x pangkat 4 dx sama dengan 5 integral x pangkat 4 dx. Sifat kedua adalah aturan jumlah. Apabila terdapat penjumlahan dua fungsi, maka berlaku integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Artinya, setiap fungsi dapat diintegralkan secara terpisah, kemudian hasilnya dijumlahkan. Sifat ketiga adalah aturan selisih. Apabila terdapat pengurangan dua fungsi, maka berlaku integral fx dikurang gx dx sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Artinya, integral fungsi pertama dikurangi dengan integral fungsi kedua. Ketiga sifat tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan integral yang terdiri atas beberapa suku. Contoh soal.
diberikan integral X pangkat 5 dx. Maka sama dengan integral X kuadrat dx. Kita perhatikan koefisien daripada variabel X yaitu adalah 1, maka 1 per pangkat selalu ditambah 1. 1 per 5 ditambah 1, X pangkat 5 ditambah 1 ditambah C. Kemudian disederhanakan menjadi X pangkat 6 per 6 ditambah C. Contoh kedua, integral akar X dx. Perlu kita ketahui bahwa ketika dalam bentuk integral, integral yang diakarkan, maka akarnya kita rubah menjadi pangkat, yaitu integral X pangkat 1 per 2, karena X-nya berpangkat 1. Sehingga dapat kita tuliskan integral X pangkat 1 per 2 dx. Kemudian kita selesaikan. Perhatikan koefisien X adalah 1, maka 1 per 1/2 ditambah 1. Karena pangkat selalu ditambah 1. X 1 per 2 ditambah 1 ditambah C. Kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi 1 per 3 per 2 X 1 per 2 ditambah C. 1 per 3 per 2 X 1 per 2 ditambah 1 ditambah C. Kemudian kita sederhanakan. 1 ini sama dengan bisa kita buat dalam bentuk pecahan 1 per 1 per 3 per 2 X pangkat 3 per 2 ditambah C. Nah, dapat kita sederhanakan menjadi 2 per 3 X pangkat 3 per 2 ditambah C. Contoh ketiga. Integral X pangkat 5 per 2 dx. Kita perhatikan koefisien dari X yaitu 1. 1 per 5 per 2 ditambah 1. X pangkat 5 per 2 ditambah 1 ditambah C. Kemudian kita samakan penyebutnya sehingga dapat dituliskan menjadi 1 per 7 per 2 X pangkat 5 per 2 ditambah 1 ditambah C. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1 per 1 per 7 per 2 X pangkat 7 per 2 ditambah C. Hasil akhir yang kita dapatkan adalah 2 per 7X pangkat 7 per 2 ditambah C. Contoh keempat. Integral akar 11 2X dx. Maka akar ini kita akan ubah terlebih dahulu menjadi pangkat, sehingga dapat kita tuliskan menjadi integral 2X pangkat 1 per 11 dx. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan teorema 1.1, sehingga dapatlah kita tuliskan menjadi 2 kali 1 per 1 per 11 ditambah 1 X 1 per 11 ditambah 1 ditambah C. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2 dikali 1 per 1 per 12 per 11 X pangkat 12 per 11 ditambah C. Sehingga hasil akhir yang kita dapatkan adalah 2 kali 11 per 12 dikali X pangkat 12 per 11 ditambah C. Nah, ada 3 soal latihan. Yang pertama, dapatlah kita selesaikan integral akar 3x dx. Soal kedua, integral 5x pangkat 4 dx. Yang ketiga, integral x pangkat 7 per 2 dx. Dari soal tersebut dapat kita selesaikan. Yang pertama, akar terlebih dahulu kita keluarkan sehingga dapat dituliskan menjadi integral x pangkat 1/3 dx sama dengan kita perhatikan koefisien X-nya adalah 1, 1 per 1/3 ditambah 1, X pangkat 1/3 ditambah 1 ditambah C. Kemudian kita sederhanakan, dapat dituliskan menjadi 3/4 X pangkat 4/3 ditambah C. Penyelesaian soal yang kedua. Integral 5x pangkat 4 dx. Ini dapat kita selesaikan dengan
mengeluarkan koefisiennya yaitu 5 dari integral tersebut. Maka dapat kita tuliskan menjadi 5 integral X pangkat 4 dx. Kemudian kita selesaikan menjadi 5. Perhatikan koefisien daripada X yaitu 1, 1/4 ditambah 1, X pangkat 4 ditambah 1 ditambah C. Kemudian kita sederhanakan menjadi 5/5 atau 5 dibagi 5 sama dengan 1, sehingga dapatlah hasil akhir adalah X pangkat 5 ditambah C. Kemudian untuk jawaban dari soal ketiga. Ini kita sederhanakan, perhatikan terlebih dahulu koefisien dalam X yaitu 1, maka dapat dituliskan 1/7/2 ditambah 1, X pangkat 7/2 ditambah 1 ditambah C. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/9/2, X pangkat 9/2 ditambah C. Hasil akhir yang kita peroleh adalah 2/9 X pangkat 9/2 ditambah C. Untuk soal penjumlahan, contoh yang pertama adalah integral 3x pangkat 2 ditambah 2 ditambah 8 pangkat x pangkat 3 ditambah 4 dx. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita terlebih dahulu menguraikan semua suku yang ada dalam integral. Yang pertama, suku pertama 3x pangkat 2 ditambah 2. Suku yang kedua 8x pangkat 3 ditambah 4. Kita keluarkan dahulu dan kita selesaikan satu persatu. Untuk suku pertama dapat kita tuliskan menjadi integral 3x kuadrat ditambah 2 dx ditambah integral 8x pangkat 3 tambah 4 dx. Kemudian kita selesaikan, perhatikan koefisien daripada x. Maka dapat dituliskan 3/2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1, integral dari 2 adalah 2x ditambah c untuk suku pertama. Kemudian dijumlah hasil suku kedua kita integrasikan menjadi, perhatikan variabel daripada koefisien variabel x-nya yaitu 8/3 ditambah 1, x pangkat 3 ditambah 1 ditambah 4 ditambah c. Kemudian kita sederhanakan menjadi x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 2x pangkat 4 ditambah 4x ditambah C1 ditambah C2. Kemudian dapatlah kita sederhanakan menjadi 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 6 ditambah C. Penyelesaian contoh kedua. Diberikan integral 8x pangkat 7 ditambah 10 ditambah 15x pangkat 4 ditambah 50 dx. Kita integralkan suku pertama dijumlah suku kedua. Sehingga dapat kita tuliskan integral 8x pangkat 7 ditambah 10 dx ditambah integral 15x pangkat 4 ditambah 50 dx. Dapat kita selesaikan menjadi, perhatikan koefisien daripada variabel x, 8/7 ditambah 1, x pangkat 7 ditambah 1 ditambah 10x ditambah C1. Suku kedua dapat dituliskan menjadi 15/4 ditambah 1, x pangkat 4 tambah 1 ditambah 50x ditambah C. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi x pangkat 8 ditambah 10x ditambah 3x pangkat 5 ditambah 50x tambah C1 tambah C2. Sehingga hasil akhir yang kita peroleh adalah x pangkat 8 ditambah 3x pangkat 5 ditambah 10x ditambah C. Kemudian contoh soal untuk pengurangan. Yang pertama adalah integral 3x pangkat 4 ditambah 2 dikurang 8x pangkat 4 ditambah 4 dx. Kemudian ini kita uraikan. Ini 8x pangkat 2
Kita uraikan suku pertama dengan suku kedua, yaitu integral 3x pangkat 4 ditambah 2 dx dikurang integral 8x pangkat 2 ditambah 4. Ini pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan. Perhatikan variabel dari x, yaitu 3/4 ditambah 1, x pangkat 4 ditambah 1 ditambah 2x ditambah c. Untuk suku pertama. Dikurang 8/2 ditambah 1 pangkat x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 4x ditambah c2. Kemudian kita sederhanakan masing-masing suku. Yang pertama kita dapatkan 3/5 per x pangkat 5 ditambah 2x ditambah c. Dikurang 8/3 x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Kemudian dapat lagi kita sederhanakan menjadi 3/5 x pangkat 5 dikurang 8/3 x pangkat 3 ditambah 2x dikurang 4x ditambah c. Kemudian kita sederhanakan, dapatlah kita tulis menjadi 3/5 x pangkat 5 dikurang 8/3 x pangkat 3 dikurang 2x ditambah c. Penyelesaian contoh kedua. Integral 7x kuadrat ditambah 3 dikurang 10x pangkat 4 ditambah 5 dx. Kita integralkan suku pertama dikurang integral suku kedua. Yaitu dapat kita tuliskan menjadi integral 7x kuadrat ditambah 3 dx dikurang integral 10x pangkat 4 ditambah 5 dx. Kita integrasikan untuk suku pertama menjadi 7/2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 tambah 3x ditambah c. Dikurang 10/4 ditambah 1 x pangkat 4 ditambah 1 ditambah 5x ditambah c. Kemudian kita sederhanakan menjadi 7/3x pangkat 3 ditambah 3x ditambah c. Kurang 10/5x pangkat 5 ditambah 5x ditambah c. Kemudian dapat kita sederhanakan menjadi min 2x pangkat 5 ditambah 7/3x pangkat 3 dikurang 2x ditambah c. Soal latihan untuk penjumlahan maupun pengurangan. Yang pertama dapat kita selesaikan untuk soal integral 11x pangkat 7 ditambah 9 dikurang 7x pangkat 5 dikurang 9 dx. Untuk suku pertama kita integralkan dikurang suku kedua. Dapat kita tuliskan integral 11x pangkat 7 ditambah 9 dx dikurang integral 7x pangkat 5 dikurang 9 dx. Perhatikan dari koefisien variabel x-nya yaitu 11, maka dapat kita tuliskan menjadi 11/7 ditambah 1, x pangkat 7 ditambah 1 ditambah 9x ditambah c. Kemudian untuk suku kedua, 7/5 ditambah 1, x pangkat 5 ditambah 1 dikurang 9 ditambah c. Kemudian kita sederhanakan menjadi 11/8 x pangkat 8 dikurang 7/6 x pangkat 6 ditambah 18 x ditambah c. Penyelesaian contoh kedua. Diberikan integral 4x pangkat 3 ditambah 5 ditambah 6x kuadrat ditambah 7 dx. Kita integrasikan untuk suku pertama, kemudian kita jumlahkan dengan suku kedua. Jadi dapat kita tuliskan menjadi integral 4x pangkat 3 ditambah 5 dx ditambah integral 6x kuadrat ditambah 7 dx. Kemudian kita integrasikan menjadi 4/3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 ditambah 5 ditambah c. Ditambah 6/2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 7x tambah c. Kemudian kita sederhanakan menjadi
4/4 X pangkat 3 tambah 1 ditambah 5X tambah C. Kemudian 6 dibagi 3, X pangkat 2 tambah 1 ditambah 7X ditambah C. Kemudian kita sederhanakan menjadi X pangkat 4 ditambah 5X ditambah 2X pangkat 3 ditambah 7X ditambah C. Hasil akhir yang kita dapatkan adalah X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 12X ditambah C. Kemudian, aturan pangkat diperumum. Aturan pangkat yang telah dipelajari sebelumnya dapat diperluas untuk menyelesaikan integral fungsi komposisi. Andaikan Gx merupakan fungsi yang dapat didiferensialkan dan R tidak sama dengan -1, maka berlaku integral Gx pangkat R turunan Gx dx sama dengan Gx pangkat R ditambah 1 per R ditambah 1 ditambah C. Pada bentuk ini, Gx pangkat R merupakan fungsi berpangkat, sedangkan turunan Gx merupakan turunan dari fungsi yang berada di dalam pangkat tersebut. Pola utama yang harus diperhatikan adalah adanya fungsi Gx dan turunan Gx di dalam integran. Apabila pola tersebut ditemukan, kita tidak perlu mengembangkan bentuk berpangkat yang panjang. Sebagai contoh diberikan integral X pangkat 8 ditambah 12X pangkat 28 dikali 8X pangkat 7 ditambah 12 dx. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita misalkan dahulu Gx sama dengan X pangkat 8 ditambah 12X. Maka turunan daripada G adalah 8X pangkat 7 ditambah 12. Sehingga menurut teorema 1.5 dapat kita tuliskan menjadi integral X pangkat 8 ditambah 12X pangkat 28 dikali 8X pangkat 7 ditambah 12 dx. Karena faktor dari 8X pangkat 7 ditambah 12 tepat merupakan turunan dari X pangkat 8 ditambah 12X, aturan pangkat diperumum dapat langsung kita gunakan, yaitu integral Gx pangkat 28 turunan dx, turunan G dx. Dapat kita tuliskan lagi Gx pangkat R ditambah 1 per R ditambah 1 ditambah C. Kemudian kita substitusikan nilai Gx yaitu X pangkat 8 ditambah 12X pangkat 28 ditambah 1 per 28 ditambah 1 ditambah C. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi X pangkat 8 ditambah 12X pangkat 29 per 29 ditambah C. Untuk soal latihan, yang pertama diberikan integral X pangkat 5 ditambah 7X pangkat 9 dikali 5X pangkat 4 ditambah 7 dx. Soal kedua, diberikan integral 3X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 2 pangkat 15 dikali 12X pangkat 3 dikurang 10X dx. Penyelesaian, misalkan Gx sama dengan X pangkat 5 ditambah 7X. Maka G ini kita turunkan menjadi 5X pangkat 4 ditambah 7. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi integral X pangkat 5 ditambah 7X pangkat 9 dikali 5X pangkat 4 ditambah 7 dx. Kita melihat bahwa faktor 5X pangkat 4 ditambah 7 terdapat
secara lengkap di dalam integran. Dengan demikian, dapat kita gunakan rumus, yaitu integral Gx pangkat 9 turunan Gx dx. Kita gunakan aturan pangkat diperumum. Sehingga dapatlah kita tuliskan menjadi Gx pangkat R ditambah 1 per R ditambah 1 ditambah C. Kemudian kita substitusikan nilai Gx, yaitu X pangkat 5 ditambah 7X pangkat 10 per 10 ditambah C. Penyelesaian soal kedua. Diberikan integral 3X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 2 pangkat 15 dikali 12X pangkat 3 dikurang 10X dx. Maka kita misalkan dahulu Gx sama dengan 3X pangkat 4 dikurang 5. Maka turunan daripada G adalah 12X pangkat 3 dikurang 10X. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi integral 3X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 2 pangkat 15 dikali 12X pangkat 3 dikurang 10X dx. Kemudian dapat kita gunakan aturan pangkat diperumum. Maka dapat kita tuliskan menjadi integral Gx pangkat 15 turunan Gx dx. Sama dengan Gx pangkat R ditambah 1 per R ditambah 1 ditambah C. Kemudian Gx 15 ditambah 1 per 15 ditambah 1 ditambah C. Kemudian kita substitusikan nilai Gx menjadi 3X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 2 pangkat 16 per 16 ditambah C. Demikian pembahasan mengenai integral tak tentu pada pertemuan kali ini pada mata kuliah Kalkulus 2. Pada pembelajaran ini kita telah mempelajari bahwa integral tak tentu merupakan kebalikan dari proses diferensial. Kita juga telah memahami konsep fungsi primitif, alasan penambahan konstanta integrasi C, dan perbedaan antara integral tak tentu dan integral tentu. Selanjutnya, kita telah mempelajari aturan pangkat. Integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N ditambah 1 per N ditambah 1 ditambah C. Serta sifat linearitas integral yang meliputi integral Kfx dx sama dengan Kfx dx. Sifat kedua, integral fx ditambah gx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Sifat ketiga, integral fx dikurang gx dx sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Kita juga telah mempelajari aturan pangkat yang diperumum. Integral Gx pangkat R turunan Gx dx sama dengan Gx R ditambah 1 per R ditambah 1 ditambah C. Pastikan setiap hasil integral tak tentu selalu dilengkapi dengan konstanta integrasi C. Selain itu, perhatikan dengan teliti bentuk pangkat, tanda positif dan negatif, serta keberadaan turunan fungsi bagian dalam ketika menggunakan aturan pangkat diperumum. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.